Sadar atau tidak, orang tua adalah penghipnotis terbaik bagi anak-anaknya. Ya, karena orang tua ini punya otoritas. Ya, jadi apa yang sering dikatakan berulang-ulang, ya, sesuatu yang ditunjukkan kepada si kecil berulang-ulang, apalagi yang usianya di bawah 7 tahun ya, itu sedang kuat-kuatnya melakukan perekaman ya. Nah, jadi yang dilakukan orang tua kepada anak yang dikatakan ya, berulang-ulang itu memprogram pikiran bawah sadar. Jadi secara tidak langsung menjadi blueprint ya, sketsa bagaimana kehidupan si anak di masa yang akan datang. Nah, menariknya, jangan-jangan ini juga terjadi pada kita. Kondisi kita saat ini ya juga tidak luput yang merupakan bentukan dari program orang tua kita ya ketika kita masih kecil. Nah, ini menarik. Tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Alim, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rezekinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, sehat, makmur, kaya raya, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, ya, semakin dermawan, ya, semakin sejahtera, mulia, yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Semoga kabul, tapi khusus untuk panjenengan yang menyimak video ini sampai selesai, komentar yang baik ya, jika perlu dibagikan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, tanpa bermaksud mengguru atau ngajari atau komentar, tidak, hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja. Kita bahas tentang bagaimana sih ya orang ya, anak, bahkan kita ya bisa sampai di titik ini mendapati kehidupan yang saat itu baik entah itu buruk ya. Semua tidak luput dari pengalaman di masa kecil ya, pengalaman berulang yang menjadi program. Contoh nih, masalahnya adalah misalkan uang kok rasanya susah didapatkan ya, rasanya susah dicari ya. Bisa jadi ketika masih kecil dulu ya, sering mendapati orang tuanya mengatakan uang itu susah dicari, golek duit angel, golek pekerjaan angel. Nah, itu diucapkan berulang-ulang ya, tanpa disadari menjadi program, menjadi belief system di anak tersebut ya. Jadi saya sering katakan kepada teman-teman, rekan-rekan ya, kalau misalkan masalahnya adalah secara zuhir kelihatannya adalah masalah susah cari kerja ya, cari uang, rezeki susah ya, kelihatannya itu ya. Karena ada juga orang yang sudah bekerja tetapi ya kehidupannya ngono-ngono aja, masalah hutang bulat ya, juga masalah keluarga ya, dan sebagainya dan seterusnya. Yang perlu diidentifikasi adalah belief systemnya, program yang sedang bekerja di orang tersebut, bahkan tanpa orang tersebut sadari. Kita spesifik lah ngomong tentang uang. Uang susah dicari ya, uang susah datang, cari uang susah, uang sumber malapetaka, uang menjadi sumber keributan ya, dan berbagai belief system lainnya ya, yang keliru. Tapi itu didapati ketika kita masih kecil, di bawah 7 tahun bahkan. Mungkin sering melihat orang tua kita berantem tentang uang ya, orang tua sering nyekoki cita-cita ojo gede-gede, ojo dhuwur-dhuwur, wis gak ono duit, kuliah mahal, sekolah larang, cari duit susah. Kalaupun itu sudah terjadi ya, maka sekarang positioning sebagai orang tua, mari kita latih ya untuk sadar dalam
berkata-kata kepada anak. Ya, pilihlah bahasa-bahasa yang membangun, ya, karena orang tua itu punya otoritas. Apa yang dikatakan kepada anak itu pasti menjadi sebuah program, pasti itu. Jadi orang tua adalah penghipnotis, tukang hipnotis terbaik bagi anak-anaknya. Daripada mengatakan susah cari uang, katakan saja uang itu mudah dicari, tapi harus kita kelola dengan baik, gitu. Daripada katakan jangan beli ini mahal, katakan saja ini bisa kita beli, Dek, ya, tapi nanti uangnya ada kok. Walaupun uangnya belum ada, misalnya uangnya ada kok, tapi nanti, tidak sekarang, kan belum butuh, ya. Ini baru adik ingin saja, ya. Misalkan jadikan calon untuk nanti ketika adik naik kelas 3 kita akan beli. Nah, ini cocok untuk adik, kita akan beli, uangnya ada kok, gitu. Uang itu mudah dicari, uang itu mudah datang, uang itu menyenangkan, ya. Uang itu jadi alat ibadah untuk kita berbagi, bersedekah lebih banyak, membantu kerabat, sahabat, dan sebagainya. Dan hal-hal lain yang bisa kita ucapkan lebih bijaksana, lebih baik, yang kemudian menjadi program pikiran bawah sadar di anak kita. Oke, ya. Nah, untuk panjenengan yang merasa kok uang susah dan sebagainya, jangan-jangan memang ada belief system itu yang sedang bekerja bahkan tanpa disadari, ya. Kerja keras sih sudah luar biasa, kerja keras, tapi kok nggak naik-naik, atau sempat naik kemudian turun lagi. Ya, ini ada kaitannya dengan vibrasi, ya, dengan program pikiran bawah sadar yang bekerja juga dengan vibrasi pikiran dan perasaan, ya, sadar kaya, ya, atau sadar miskin, sadar berkelimpahan atau sadar tidak berkelimpahan, sadar bisa atau sadar tidak bisa. Nah, ini, ya, semoga bisa dipahami, bisa ditangkap sari-sarinya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.